Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 10 dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu jaga kesehatan, pakai masker dan selalu mentaati protokol kesehatan. Di kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau biasa kita singkat PDTO. Ya, tentunya untuk anak-anak kelas 10, entah itu jurusan TKR atau TPSM, itu kalau nggak salah ada di mata pelajaran PDTO. Dan tentunya kalian juga jangan bosan dengan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Ini adalah solusi terbaik pembelajaran di tengah-tengah pandemi. Ya, jadi kalian bisa memperoleh materi dari online. Oke, yang pertama ini ada bab 1. Pada mata pelajaran PDTO yang pertama kita akan ada materi klasifikasi jenis-jenis peralatan tangan atau hand tool. Hand tool itu adalah sebuah peralatan bengkel atau peralatan yang dalam penggunaannya menggunakan tenaga tangan atau tenaga manusia. Ya, sebuah alat yang dalam penggunaannya menggunakan tenaga manusia. Ya, bukan mesin. Nah, tentunya kalian yang baru masuk kelas 10, jadi oh iya ternyata kunci-kunci saya yang di rumah itu termasuk dalam hand tool. Oke, next. Yang pertama ada kunci pas. Nah, kunci pas. Mohon maaf, ini gambarnya kunci pas ring ya. Oke, saya bawa kunci pas. Ini adalah contoh kunci pas. Kunci pas fungsinya untuk membuka, ya, mengendorkan atau mengencangkan mur atau baut. Ya, kepalanya seperti ini. Ini kunci pas. Dan biasanya ini ya sekitar 45 derajat, 15 derajat, maaf sorry. Ya, ini sekitar 50 derajat kemiringan ininya. Dan biasanya untuk anak-anak ya, anak-anak otomotif khususnya pemula kelas 10 ya, tidak disarankan untuk membuka baut oli menggunakan ini ya, menggunakan kunci pas. Lebih safety-nya menggunakan kunci ring atau kunci soket. Selanjutnya ada kunci ring. Nah, ini seperti yang digambar kunci ring ya. Kunci ring. Oke, ini saya ambilkan contoh kunci ring. Untuk kunci ring fungsinya sama ya kayak tadi kunci pas, fungsinya untuk membuka atau mengencangkan atau mengendorkan mur atau baut. Itu kunci ring. Ukurannya bervariasi. Ini ada contohnya saya pegang. Ini contoh yang saya pegang ukurannya 6 dan 7. 6 sama 7. Jadi menyesuaikan dengan mur atau baut yang akan kalian lepas atau bongkar. Nah, ini kalau yang tadi kunci pas itu saran saya kalau misalkan nanti anak-anak praktek, kalian praktek kelas 10 misalkan mau membuka baut oli yang rentan aus, disarankan pakai kunci ring. Terus berikutnya kunci sok. Nah, kunci sok. Nah, ini seperti di gambar. Ini adalah gambar kunci sok. Untuk kunci sok, ya ini ada kunci soknya. Ada dua model, ada dua macam. Yang heksagonal dan double heksagonal. Ya, double hex socket. Ini yang double, ini yang kayak bintang, dan ada yang segi 6.
Terus kemudian untuk penggunaannya biasanya ini ada tambahan lagi, ya, ini stangnya atau pegangannya itu ada namanya raket, ya biasanya itu ada pengaturan, ini diatur ya, dinaikkan, di kebawahkan, bisa dikendori, bisa untuk mengendorkan, bisa untuk mengencangkan. Nah, terus kemudian ini ada penyambungnya ini, dan sama juga kayak kunci-kunci yang lain, kayak kunci-kunci yang tadi ada beberapa ukuran. Ya ini persis, ini kalau misalkan kita punya satu set lebih enak. Jadi kalau misalkan kita mau buka menyesuaikan, kita tinggal cari aja ini. Mungkin kalian yang baru masuk atau kelas 10 mungkin, oh ya ternyata ya alat yang di rumah ini namanya kunci soket. Oh ini yang dinamakan kunci soket itu. Oke, selanjutnya ada kunci pasring. Nah ini gambarnya, ini adalah gambar kunci pasring. Nah, kenapa disebut pasring? Nah, ini ada dua macam, satunya kunci pas, satunya ring. Nah, jadi disebut pasring. Fungsinya itu masih sama, ya, fungsi dan kegunaannya masih sama untuk membuat mengencangkan dan mengendorkan mur atau baut. Kebetulan saya ini bawa, ini adalah yang saya pegang contoh kunci pas ring, kunci pas dan ring. Biasanya ukurannya itu ya bervariasi juga. Kadang misalnya contoh di kunci pas yang saya pegang, di bagian pasnya itu 14. Di sininya pun ada yang beda. Nah, kebetulan yang saya pegang ini sama. Itu. Dan kemiringannya pun ya tergantung, mungkin keluaran pabrik juga. Kalau di saya, kalau yang saya pegang kemiringannya kurang lebih 15 derajat. Tuh, untuk selanjutnya kunci nipel. Ya, kunci nipel. Kunci nipel hampir sama bentuknya dengan kunci pas. Nah, namun yang perlu diperhatikan di bagian ininya, ya di bagian kepalanya. Nah, kepalanya agak sedikit bulat. Fungsinya ya untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa. Ya, dengan ya contohnya pada pipa injektor line, ya, atau pipa rem atau pipa rem. Ini menggunakan kunci nipel. Menggunakan kunci nipel. Kebetulan saya tadi ada. Ini contohnya seperti ini, kunci nipel. Kunci nipel seperti ini, ya. Ini ukurannya yang saya pegang 12 dan 14. Nah, ini kepalanya seperti ini. Ya, ini bukan kunci pas, tapi kunci nipel. Fungsinya tadi ya untuk membuka pipa rem. Biasanya anak-anak TKR nih ya, yang sering menggunakan ini. Terus selanjutnya, kunci mungkin anak-anak yang baru masuk atau kelas 10 ya, mungkin yang kebanyakan punya itu ini. Ya, ini kunci busi seperti itu. Atau juga ada yang punya seperti ini. Ya, berbagai macam jenisnya. Ya, biasanya untuk bawaan dari motor itu yang seperti ini. Nah, ini saya juga ada contohnya. Ini adalah kunci busi. Ya, jadi model seperti ini. Ini ada pegasnya, fungsinya biar mudah digunakan. Itu. Dan biasanya untuk masing-masing motor itu berbeda. Ya, jadi disesuaikan aja tuh. Ya, disesuaikan biasanya, apalagi misalkan motor sport dan motor bebek, tentunya jenis dan ukurannya itu berbeda
untuk kunci fungsinya. Nah, jadi ya, untuk ada atau sahabat otomotif pemula khususnya kelas 10 ya, jadi ini diingat-ingat ini fungsi seperti ini. Terus kemudian untuk berikutnya ada kunci Inggris. Mungkin banyak yang punya ya di rumah kunci Inggris seperti ini ya, gitu. Kunci Inggris digunakan jika ukuran bautnya itu lebih besar. Contoh misalkan yang biasa kita temui untuk di kehidupan sehari-hari, biasanya tukang tukang pipa itu menggunakan kunci Inggris, atau tukang yang membuat bor air, jet pump, itu banyak menggunakan kunci Inggris. Nah, ini untuk penggunaannya ini ada bagian yang bisa dimajukan dan dimundurkan. Tuh. Ini adalah kunci Inggris seperti ini. Oke, ya. Sebelum dilanjutkan, kunci Inggris sama fungsinya ya seperti kunci-kunci yang lainnya, cuman dalam penggunaannya harus disesuaikan. Masa kalau misalkan mau membuka mur kecil atau baut kecil menggunakan kunci Inggris, kalau tidak ada lagi ya tidak masalah, cuman jangan disarankan. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan kunci Inggris. Kalau misalkan ada kunci pas ya, atau ring, gunakan kunci pas ring aja. Untuk selanjutnya kunci T. Kunci T ini adalah yang digambar, ini adalah kunci T. Kunci T ya, ini atau biasa kalau daerah sini ya, kalau anak-anak PKL itu suka ngadu kalau habis pulang PKL, Pak, kunci T ternyata di bengkel itu disebutnya kunci palang. Ya, masing-masing juga biasanya untuk para mekanik ya disesuaikan, mungkin bentuknya malang ya, jadi disebut kunci palang. Ada kunci T, fungsinya sama untuk membuka atau mengencangkan atau mengendorkan mur atau baut. Dan ukurannya bervariasi menyesuaikan atau sesuai dengan penggunaannya. Kalau misalkan mau mengencangkan baut ukuran 8 ya cari aja yang ukuran 8 ya, disesuaikan dengan baut atau mur yang akan kita lepas atau akan kita pasang. Untuk selanjutnya tangsir klip. Tangsir klip ini ada dua jenis ya, dua jenis ini ada yang in, ada yang out. Ini yang dinamakan tangsir klip. Di sini ada bekasnya. Biasanya tang ini digunakan untuk melepas atau memasang sepi ya. Ini kalau misalkan di dinamo itu mesti ada itu ya, di starter atau di mana ya sepi, yang berhubungan dengan sepi. Ini kita lepas pakai tang ini mempermudah kita melepas. Untuk selanjutnya obeng. Ini adalah gambar obeng. Obeng pun sama ya, jadi untuk dari segi bentuknya ya, ini kebetulan di gambar itu obeng yang biasa kita sebut itu obeng plus. Nah, jadi ada dua jenis, obeng min dan obeng plus. Kebetulan ini gambarnya obeng plus dan panjangnya bervariasi. Biasanya ada yang panjang, ukurannya pun bervariasi, ada yang kecil,
ya ada yang pendek, ada yang panjang, yang menyesuaikan kebutuhan atau pemakaian kita. Kalau misalnya kita mau mengencangkan sekrup ya atau baut, itu misalkan di daerah atau di bagian mesin yang masuk, ya kita tentunya mengambil obeng yang panjang. Kemudian selanjutnya obeng min. Nah, kalau tadi obeng plus, kalau ini obeng min, bentuknya pipih. Ini digambar obeng min. Nah, fungsinya untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup. Nah, biasanya untuk melepas bagian bodi, kita banyak menggunakan obeng, ya, terutama di jurusan TBSM, atau ketika kita mau servis motor, ya, untuk anak-anak TBSM biasanya banyak menggunakan obeng. Itu. Terus selanjutnya masih obeng juga. Ini. Nah, di sini ada jenis obeng positif. Jadi mata obengnya seperti ini. Oke, untuk kesempatan hari ini untuk mata pelajaran pekerjaan teknik otomotif, terutama kelas untuk mengklasifikasi jenis-jenis peralatan tangan dan hand tool. Ya, ini adalah contoh kecil, masih ada jenis-jenis hand tool atau peralatan tangan yang lainnya. Ya, kayak misalkan tadi kayak kunci, misalkan kunci sok, ya itu ada bagian-bagian lainnya. Yang terpenting kalian harus diingat-ingat, disesuaikan dengan penggunaannya itu. Terus kemudian juga harus harus merawat. Biasanya ada SOP perawatan, ya, sebelum digunakan harus dibersihkan, setelah digunakan harus dibersihkan juga, terus kemudian ditempatkan di tempatnya. Itu. Oke, sekian dari saya, ya, untuk mata pelajaran PDTO di bab 1 untuk klasifikasi jenis-jenis peralatan tangan atau hand tool. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pembuatan video ini bertujuan untuk mempermudah pemberian materi untuk anak-anak kelas 10 tentunya. Ya, kalau misalkan ada beberapa yang mau ditanyakan, silahkan komen atau kirim chat WA atau email. Sekian dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.